Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima walik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta idza lam tada' شأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالمي. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Terakhir yang kita baca adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan dengan telah dibacakannya hal-hal yang membatalkan sholat, sholat kita akan lebih bagus lagi. Dan sekarang yang akan diterangkan oleh muallif kepada kita tentang urusan niat. Ya.
Sebab Nabi bersabda innamal a'malu bin niat. Harus semuanya pakai niat. Baik. Niat di mana nih? Niat soal apa nih yang akan dibahas? Padahal niat kan sudah kita baca soal niat. Ketika seseorang sholat, dia akan yang tahu sholatnya itu apa, dia dirinya sendiri. Dari mana? Dari niat. Sebab di antara makna niat itu adalah yang membedakan tingkatan ibadah. Mana niat diantaranya yang membedakan tingkatan ibadah. Sholli rakaataini sunnatadz zuhur, sunnah dari niat, ya kan? Usolli fardadz zuhri, fardu. Jadi ketahuan fardu dan sunnah dari niat. Ya, niat itu membedakan maratibul ibadah. Ya, tamyiz maratib yang membedakan tingkatan atau kedudukan ibadah itu sendiri. Baik. Di antara hal yang diharuskan di dalam salat, kalau kita niat masuk salat kan apa namanya? Fi'lu ya, mengucapkan usolli ya. Mengucapkan usolli. Bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i, diharuskan itu tuh. Ya, qasdul fi'li namanya. Qasdul fi'li, usolli. Terus fardiyah, fardha. Nama salatnya zuhur, sholli fardadz zuhri, sholli fardal asri. Nah, minimal tuh. Tinggal ada satu hal. Tergantung keadaan salatnya. Ini juga dengan niat. Imma dia salat sendirian yang di dalam bahasa Arabnya disebut munfarid, atau dia salat dengan yang lain yang disebut jamaah, imma munfaridan wa imma jamaatan. Ini juga perlu niat. Apa bedanya niat salat sendirian dan niat jamaah? Kalau niat salat sendirian itu urusan Anda sendiri, gampang. Tapi kalau sudah bergabung dengan orang jamaah, ada dua hal yang terjadi. Kalau Anda makmum, wajib mengatakan Anda makmuman. Di dalam niat wajib. Jadi kalau jadi makmum, awas tuh. Usalli fardal maghribi, Allahu akbar, dia makmum, enggak sah salatnya. Mesti bilang makmuman. Wajib bilang makmuman. Kalau imam bagaimana? Imam sunnah. Ya, imam hukumnya sunnah. Tetapi kalau dia mengucapkan imaman, dapat ganjaran jamaah. Kalau tidak niat imaman, tidak dapat jamaah. Sunnah selain yang akan disebut nih bagi imam. Ya, ini imam di dalam sholat sunnah dia mengucapkan imaman. Tapi ada di sebagian sholat seperti sholat Jumat wajib dia ngomong imaman. Kenapa sebabnya? Nanti. Secara umum imam selain di dalam Jumat ya, atau nanti yang disebutkan nih ada yang wajib. Jadi niat imaman itu sunnah hukumnya. Tapi ada sebagian wajib. Nggak banyak, ada beberapa hal saja diwajibkan niat imaman. Kalau begitu, mendingan kita pakai imaman dah, supaya tetap benar sholat kita. Sebab kalau nggak pakai imaman bisa jadi kalau wajib nggak sah. Kalau yang sunnah nggak dapat rugi pokoknya. Nggak pakai imaman. Kalau yang wajib nggak pakai imaman nggak sah sholatnya. Kalau yang tidak wajib nggak dapat ganjaran jamaah, capek-capek. Gimana sih bentuknya kayak yang bisa dipahami? Sholat jamaah 27. Dapatnya 27 kan? Usolli fardadz zuhri imaman 27. Usolli fardadz zuhri Allahu akbar, dia imam 1. Rugi nggak? Rugi. Makmum usolli fardadz zuhri, makmum nggak pakai makmuman, Allahu akbar, batal. Usolli fardadz zuhri makmuman, benar 27. Beda kan? Beda ya? Paham? Baik. Nah sekarang kapan ini niat imaman, ngomong imaman ini, niat imam ini jadi wajib? Sekarang nih. Di 4 masalah ini
niat imaman hukumnya wajib. Saya tadi sudah sindir Jum'ah. Kenapa Jum'ah niat imamnya wajib? Karena Jum'ah itu harus jamaah. Sementara tadi saya jelaskan kalau imam tidak niat imaman, jadi sholat sendiri. Di dalam sholat Jum'ah kita yang mu'tamad Imam Syafi'i 40 orang termasuk imam. Kurang satu nggak sah, jadi zuhur. Nah kalau umpamanya si imam nggak niat imaman, sementara kan tadi dia bilang imam kan sunnah, tapi dalam sholat Jum'ah hukumnya wajib. Karena dia termasuk hitungan. Kalau umpamanya yang sembahyang cuma 40, imam nggak niat imam, yang sembahyang berapa jadinya? 39. Sah nggak Jum'ahnya? Nggak sah, dia tanggung jawab. Makmum jangan nggak apa-apa. Makmum kayak gerbong kereta api, tergantung keretanya, nyemplung semua. Ya. Nah, ini jadi hati-hati nih. Ini yang akan dijelaskan kepada kita tentang diwajibkannya niat imamah, niat imam. Padahal tadi disebutkan secara umum sunnah, tapi di sini ada yang wajib. Kita harus tahu nih, harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala washabihi ajmain. Qala Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi infidarain amin. وهو العلامة شيخ سالم بن سمير الحضرمي في كتابه سفينة النجاة إلى أن قال فيما يتعلق بالصلاة فصل baru ini الذي يلزم فيها نية الإمامة arba'un, yang diwajibkan, yang dilazimkan, yang diharuskan di dalam salat itu niat mengucapkan imaman 4. Di 4 tempat ini wajib pakai bilang imaman. Ente sholat subuh jadi imam, nggak bilang imaman boleh nggak? Tapi makruh, tidak dapat ganjaran jamaah. Sholat berdua jadi imam, nggak bilang imaman boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Tapi makruh dan nggak dapat ganjaran jamaah. Ajis nanya, Bim kalau makmum gimana? Dapat. Kalau dia makmum dapat jamaah. Orang dia nggak ngurusin itu, emangnya dia ngomong? Emang kita perasaan dia enggak? Kita mah yang zahir aja kelihatan. Imam dia udah husnudzon aja. Kalau kita tahu dia nggak niat imaman, kita jangan sembahyang sama dia, nggak usah. Tegur, gimana kan kita berjamaah nih. Tapi kan nggak mungkin itu. Jadi caranya supaya selamat ya punya ilmunya. Nah, baik. Apa tuh yang 4? Yang diwajibkan di sini niat imamah. Ketika kita takbiratul ihram. Yang pertama, al-jum'atu. Di dalam salat Jumat, imam wajib niat imaman. Ilahnya tadi saya bilang. Kan dia ada jumlah. Jumat tidak terjadi kecuali dengan jamaah. Ketika si imam nggak niat Jumat jamaah, kan berarti nggak jadi tuh Jumatnya. Kurang dari 40. Kalau cuma 40 dia nggak niat, berarti 39. Yang tanggung jawab dia yang tanggung jawab, makmum sah sholatnya. Ya. Jadi Anda kalau jadi imam di sholat Jumat wajib niat imaman. Usolli fardhul Jum'ati, terus imaman. Rokaatain arba rokaat itu sunnah, nggak apa-apa. Usolli fardhul Jum'ah imaman. Makmum usolli fardhul Jum'ah makmuman. Ya, jadi makmum lebih berat ketimbang imam. Ya. Di dalam sholat biasa, tapi di dalam sholat Jum'ah sama wajib. Makmum wajib niat, imam wajib niat. Jadi yang pertama yang wajib mengucapkan imaman di dalam sholat kalau jadi imam di dalam sholat Jum'ah. Jelas? Kahartos? Ada pertanyaan nggak? Ingat ya, kalau jadi imam Jum'ah kita harus bilang imam. Yang kedua,
Wal mu'adatu, ngulang sholat. Bib, gimana ngulang sholat? Kan Allah mewajibkan sholat kita 5. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah. Pakai diulang-ulang, sengaja ngulang haram. Disunahkan tuh ngulang. Dalam rangka apa? Bertolong-tolongan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salat subuh nih kita nih. Bang Amin datang terlambat. Biasa dia sembahyang Jumat nih. Biasa dia sembahyang jamaah. Maaf kalau ada yang namanya Amin ya. Ini nggak sengaja nih. Bang Amin datang terlambat. Ente lihat. Ya bang, udah selesai. Ya Allah, anak kepengen jamaah. Gak usah repot. Anak makmum. Dia namanya mu'adah. Sholatnya bentuknya wajib, tapi ganjarannya sunnah. Bentuknya sama seperti sholat biasa, tapi ganjarannya sunnah. Namanya sholat i'adah, ngulang sholat. Demi untuk menolong orang dalam kebajikan. Boleh. Sholat lagi ente. Kalau anda jadi imam, biasa, Bang Amin, ente enggak. Ente saya yang imam. Jadi imam kita nih, wajib niat imamnya. Wajib niat imamnya. Bang John Wayne nanya sama saya, apa sebabnya? Kenapa jadi mesti wajib? Ketika mu'adah itu jadi imam. Kalau tadi ketahuan Jumat 40 kurang 1 jadinya. Kalau memang cuma 40. Kalau ini kan nggak pakai diukur 40 berapa aja, pokoknya lebih dari 1 orang imaman. Kok harus jadi niat imaman? Nah, ketahuilah bahwa ngulang sholat tidak boleh haram kecuali dengan jamaah. Ngulang sholat iadah nggak boleh kecuali dalam keadaan jamaah. Kalau dia jadi imam, dia nggak niat imaman, kan nggak jamaah sholatnya, sah nggak sah, karena dia berarti iadah dalam keadaan tidak jamaah. Nggak boleh ngulang sholat. Bang Ajis nih, Allahu Akbar, selesai, assalamualaikum, sembahyang lagi ya, pengen dapat ganjarannya dohor 2 kali. Istrinya, bang, kok sembahyang lagi? Lu diam. Mau sembahyang lagi? Kenapa emangnya? Nggak boleh bang, haram. Nggak boleh. Kecuali tadi ada tamu datang. Bang Haji sudah sholat belum? Oh, udah. Waduh, saya pengen jamaah. Oh, oke, nggak apa-apa. Ayo kita sholat jamaah. Kalau jadi makmum udah ketahuan memang wajib bang makmuman. Kalau Bang Haji jadi imam harus mengucapkan imaman supaya sholat itu jadinya jamaah. Kenapa? Karena sholat i'adah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam keadaan jamaah. Kan nolong orang pasti jamaah kan? Nggak boleh sembahyang diulang-ulang. Kecuali sholat ente salah, lain mesti diulang, itu wajib diulang. Jangan ada yang salah paham nanti. Habib lu nggak boleh itu ulang sholat, haram lu. Iya, kalau memang sholatnya nggak salah. Kalau sholatnya salah, misalnya ada yang batal nggak baca Fatihah, dia lupa. Udah 1 jam, ya Allah, tadi waktu sholat saya nggak baca Fatihah di rakaat yang ketiga. Salah kan sholatnya? Sembahyang lagi, wajib itu diulang. Karena belum sholat. Ini enggak, kita udah sholat. Nah, itu 2. Jadi yang pertama, kalau jadi imam Jum'ah, wajib niat imaman. Yang kedua, kalau anda ngulang sholat jadi imam, wajib mengucapkan juga imaman. Oh, ilah nggak sah. Jelas hadirin? Alhamdulillah. Yang ketiga, wal mandzuratu, yang dinadarkan. Saya nadar sholat subuh hari Kamis jamaah. Saya nadar sholat subuh, atau saya nadar sholat taraweh jamaah. Kan boleh musbarin, makruh ya. Jamaah, datangnya jamaah. Saya niat nih sholat zuhur jamaah sholat asar, niat nazar, bukan niat, nazar ya. Lillahi alayya an usolli bukrah, besok yaumul khamis jamaatan fid zuhur wa akuna imaman. Ngomong lagi iman bagi itu zuhur wajib
dia jadi imam mengucapkan imaman. Kalau dia jadi imam wajib mengucapkan imaman. Kenapa? Karena dia nazar. Nggak usah yang wajib dah. Misalnya aja sholat duha, pengen jadi jamaah boleh, ya. Sholat tasbih boleh, tarawih kan ya. Kalau ente nazarkan maka wajib kalau jadi imam mengucapkan imaman. Karena yang sunnah kalau dinazarkan jadi wajib. Sedekah sunnah kalau ente nazar jadi wajib. Hati-hati. Tapi jangan biasain nazar, orang pelit tuh. Nabi kalau nazar belum selesai itu nazar dia udah keluarkan nazarnya. Saya niat kalau si ini datang saya mengeluarkan duit 500 juta, belum datang udah keluarin 500 juta. Jangan dibiasakan nazar kayak maksa sama Allah. Kalau sembuh saya mau gini, nggak usah gitu. Sedekah aja, nggak usah pakai di embel-embelin sembuh. Orang pelit tuh begitu. Ya, jangan pakai nazar-nazar. Aus, nggak usah ngomong-ngomong, minum. Iya kan? Masa ngomong-ngomong dulu, saya aus mau minum. Oh, minum aja aus. Berarti yang nama nazar gimana? Namanya nazar. Dia namanya nazar. Bagus. Tapi mengapain namanya nazar? Bukan nazar biasanya, enggak nazar biasanya nama, ya. Nazir. Hah? Oh, nizar kali, nizar, ya. Jarang yang namanya nazar, jarang. Bizai, pakai zai, nizar. Ya. Bin Nizar. Ada dari salah seorang kakek Nabi bin Nizar ya. Ala kulli hal kita keluar dari ini, enggak ada artinya kita bahas itu, ya. Soal nama. Yang penting kalau kita nazarkan sholat tersebut, maka kalau jadi imam hukumnya wajib mengucapkan imaman karena sudah sholatnya wajib. Ya, nggak jadi benar dong. Karena dia udah imaman. Kalau nggak bilang imaman berarti nazarnya nggak benar, dia nggak melaksanakan nazarnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matari, jamak takdim yang disebabkan uzurnya hujan. Yang disebabkan uzurnya hujan, dia jadi imam, maka dia wajib mengucapkan imaman. Sekarang udah jarang nih jamak takdim karena masalahnya hujan. Kalau orang yang nggak ngerti juga dia nggak tahu itu. Ya, yang penting itu tadi yang tiga ada tuh yang mungkin terjadi sama kita. Ya. Nah, jadi hadirin yang wajib mengucapkan niat dengan imaman, niat imam itu dengan takbiratul ihram daripada sembahyang ini yang kita laksanakan. 1. Jum'ah. 2. I'adah, salat mu'adah. Yang ketiga yang dinazarkan jamaahnya. Yang tadinya dia nggak harus jamaah, tapi dia nazarkan, nazar mau jamaah, ya. Jadi wajib, ya. Kan sholat jamaah itu fardu kifayah. Tapi kalau udah dinazarkan ente dengan jamaah, jadi wajib buat anda. Wajib niat imaman kalau anda jadi imam. Ya, kemudian wal majmu'atu bil matari jamak takdim. Dan ketika dia jamak takdim yang uzurnya adalah hujan. Belum sampai, nanti ada sampainya. Gimana, apa sih contohnya nanti? Ya, walaupun hujan nih sekarang, ya. Nanti belum waktunya. Nanti ada jamak takdim nanti. Ya. Jadi jamak itu ada dua, ada jamak tarik, ada jamak ulur. Ada jamak tarik, ada jamak ulur. Jamak takdim itu tarik. Takhir ulur. Orang jarang ini, cuma jadi lebih mudah begitu. Apa takdim tarik itu? Asar ditarik ke dhuhur. Aturan sholat asar sembahyangnya di dhuhur. Isya ditarik ke maghrib. Sholat isya dia sembahyang di waktu maghrib. Ulur, dhuhur sembahyang di waktu asar. Itu namanya ulur. Maghrib sholatnya di waktu isya. Itu namanya ulur. Subuh sholatnya jam 8, kalong. Ya, itu one ulur tuh namanya, kalong. Jadi hati-hati nih orang yang sholat subuh ada dua, ada yang sholat subuh bener, ada yang sholat kalong.
Ya, yang selalu apa namanya kesiangan begitu jangan. Kita kalau bagian duit, waduh, jam malam nggak peduli, hujan nggak peduli. Kalau perlu ada peluru pun kita nggak peduli, duit. Kenapa waktu pengajian Allah kita gitu? Tidur tenang. Punya kewajiban mandi, nanti mandi udah mandinya telat, sholatnya telat. Ya Allah, kita nggak tahu diri sama Allah. Dia kasih nikmat oleh Allah yang luar biasa, kita mempermainkan nikmatnya Allah. Bisa ditarik nanti nikmat itu. Ya, bisa tarik. Kasih saja stroke, habis sudah tuh. Nggak bisa apa-apa, nasallallahu alaihi. Ya, jangan. Sembahyang subuh di waktunya. Kalau perlu di setiap rumah kita punya jadwal. Jadi kalau telat tahu, oh nih, tahu. Kan kita mau bangunin anak-anak nih, kita mesti kasih jarak nih. Kita bangun duluan orang tua, mau bangunin anak-anak istri, ya, kasih tahu jadwalnya. Kapan syuruk tuh? Syuruk tuh naik matahari, udah nggak boleh sholat subuh. Nah, kita mesti tahu. Paling tidak maksimalnya tuh 15 menit sebelum naik matahari kita sudah selesai sholat. Sebab kalau udah dekat terlalu nanti waktu hurma. Udah kita pelajari dulu. Kalau kita sembahyang sebagian waktu kita keluar di waktu yang lain atau ada habis waktunya. Ya. Nah, hadirin, inilah cara-cara beribadah kepada Allah. Enggak sembarangan. Makanya orang disuruh ngaji. Kalau nggak ngaji mana tahu dia begini-begini. Mungkin dia sholat makmum juga dia nggak niat makmuman. Kalau nggak tahu Allahu Akbar aja. Ada yang begitu mungkin ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, ada yang jadi imam. Ya memang dia nggak pernah bilang imaman. Imam aja, anak udah imam kok. Ada orang-orang yang mazhabnya lain, nggak usah ikut ente, nggak perlu tuh usolli, terserah, nggak apa-apa. Emang ada siapa kata Nabi, barang siapa sembahyang duhur tidak pakai usolli masuk neraka jahanam? Nggak ada. Imam Syafi'i juga bilang begitu. Cuma beliau mengatakan itu adalah sunnah untuk mengingatkan hati kita. Yang penting itu adalah di dalam, udah dijelaskan tuh di dalam hati niat itu. Tapi kalau kita sebut dulu jadi lebih mudah ingatnya. Kan kita banyak pikiran. Ya, tempo-tempo ngomong di sini, hati di mana? Kan begitu. Makanya disunahkan tuh usolli fardhu dhuhri, gua nih mau sembahyang. Seolah-olah hey nafsu, hey hawa, hey diriku, kita nih mau salat nih, ayo. Mesti ngomongin gitu, kita banyak dosa kok. Bukan nabi, bukan wali. Banyak lupa. Yang nggak mau begitu biarin, nggak apa-apa. Nggak ada tuh soal niat, nggak ada tuh soal makmuman atau imaman. Terserah. Nggak usah ribut yang begitu. Anda mau ya khair, nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak maksain Anda untuk begitu, nggak. Tapi karena saya senang ngaji, ini yang saya ajarkan. Nah, ini keharusannya. Mudah-mudahan diikuti ya, karena ini juga aslafuna begitu, guru-guru kita begitu ya. Jadi kita nggak bicara dengan mazhabnya orang lain, terserah ya. Nah, kemudian di antara 4 itu kalau dia laksanakan nggak pakai imamah, ada yang terjadi, boleh jadi satu yang nadar kalau dia nggak pakai imaman jadi sholatnya tapi dengan dosa, kan rugi. Kalau Jum'ah nggak sah, ya. Kemudian apa namanya tadi, mu'ada nggak sah. Muqtadimah di dalam jamak takdim di dalam hujan nggak sah. Yang sah nggak pakai niat imaman padahal wajib nadar, tapi dengan dosa, kan sayang. Ente sholat tapi dosa, sayang. Apa contohnya sholat, bajunya boleh ngerampok, ya sayang. Saya gitu. Sholat sah, tapi ini baju boleh ngerampok nih, boleh gasap dari orang, jangan. Ya, yang sempurna saja. Nah, itulah hal-hal yang dimana ketika kita berniat di waktu takbiratul ihram diwajibkan mengucapkan imaman. Jelas hadirin? Kalau ada yang kurang jelas, bismillah tanya. Bisa jawab Habib jawab, nggak bisa jawab nggak mau dijawab. Nggak malu saya kalau nggak bisa jawab juga. Ya. Kalau jadi masbuk sebagai makmum, setelah imam salam dia kan berdiri lagi masbuk 2 rakaat, misalkan sholat isya. Ya. Tiba-tiba ada yang ikut jadi makmum di belakang itu. Nah. Apa
apakah niat kita dirubah jadi imam atau tetap jadi makmum? Karena makmum kan niatnya di awal. Saya belum terus ini nggak kebaca mas saya ya. La budda li husuli fadilatil jama'ati falau nawaha fi asnaiha hasalat. Niat jamaah itu wajib. Maaf, sunnah ya. Yang di sholat-sholat yang lain nih, selain yang tadi nih. Seandainya dia jadi imam, bukan yang 4 nih, bukan ya. Hukumnya apa niat imamah? Untuk dapat ganjaran. Dia lupa. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sekarang kita pakai duit. Sholat zuhur ganjarannya 40 juta. Kalau jamaah dikalikin 27. Repot ngitungnya, mesti pakai kalkulator. Nggak usah. 4 juta aja deh, 40 juta. Itu kalau dia niatnya waktu pertama usolli fardhu dhuhri imaman. Lupa. Kapan dia ingat? Waktu dia naik ketiga, aduh, ana belum lihat imam. Niat. Nawaitul, saya niat jadi imam atau nawaitul imamah. Di dalam hati, nggak usah disebutin. Nawaitul imamah di dalam hati. Dapat dia dari mulai dia niat. Kalau 4 rakaat 40 juta, ketika dia bangun yang keempat baru dia niat, berarti dapat berapa? 10 juta. Begitu. Ente juga begitu. Kita masbuk. Imam assalamualaikum bangun. Tadinya kan makmum. Udah dapat berapa tuh? 27. Wah. Enak jadi orang Islam, saudara. Ada yang masuk. Awat. Nawaitul imamah. Dapat lagi imamah lagi. Ente kira kosong, dapat lagi. Kenapa ini kan sama dengan kayak ibadah. Kalau ibadah kan kita kan udah sembahyang ya. Ini kan seperti nolong orang ini seolah-olah dapat. Kalau nggak bilang niat imaman, nggak lah. Lain. Insya Allah ada ganjarannya, tapi tidak seperti itu. Tapi kalau dia niat imaman, dapat jalan lagi jamaah. Kalau nggak ya biasa. Kayak orang ente niat jadi imam, nggak niat imaman. Jadi kalau ada yang masuk, langsung niat. Jadi kita nih bangun ada yang ikut nih, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang di ini tak tepok ini, set. Itu lebih ganjarannya lebih gede lagi tuh. Ya, itu yang begitu lebih gede lagi ganjarannya. Ya, nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Jadi kalau giniin, jangan pakai di sentil, jangan ditanya, udah aja. Oh ini makmum nih. Langsung nawaitul imamah. Ya. Jadi jangan lupa niat imamah tuh, buat dapat ganjaran. Tambah banyak kan. Kita kan ini ibadah, nabung terus nih, nabung. Duit kita juga ada yang hilang. Kena pajak. Siapa yang majak kita? Maksiat. Yang majak kita maksiat. Iya. Dapat 1000, maksiat 200, tinggal 800. Jangan ente kira ada hitung-hitungannya. Mesti begitu orang mestinya. Makanya orang yang adil itu ada adil riwayah, ada syahadah. Kalau adil syahadah tuh dia harus laki-laki, merdeka, maksiatnya lebih sedikit daripada taatnya lebih banyak dari maksiatnya. Ya? Kenapa ada hitung-hitungannya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Iya, gitu. Itu begitu dapat 100.000, jangan bangga. Keluar, lihat yang bukan muhrim, ada hawa nafsu, keluar 20.000, tinggal 80.000. Jalan lagi, ngomong bohong, kurung lagi, tinggal 10.000, tinggal 70. Misalnya tinggal ini 5.000, kurang lagi 5.000. Apa gitu terus, tambah, naik turun. Terakhirnya yang paling penting, kalau kita husnul khatimah. Wah, kalau ketahuan deh bagus. Itu yang paling penting tuh di situ. Tapi biasanya orang yang mau bagus di ujung itu harus bagus dari awal. Kayak orang sekolah, dari mulai awal tahun rajin ngapalin, jarang nggak lulus, jarang. Sekalipun jelek lulus ini orang. Jarang yang terjadi orang yang nggak belajar lulus, jarang. Aneh tuh.
Secara akal, logika orang sekarang bilang, kalau dia rajin dari tahun pertama, insya Allah akhir tahun lulus. Kita juga gitu kalau mau husnul khatimah. Kita husnul khatimah dulu dong, duluan. Sebelum husnul khatimah kejadian benar, kita husnul khatimah dulu, hasan dulu. Kan husnul khatimah itu bagus, pungkasan akhir yang bagus. Kita bagus dulu dari pertama. Kurang-kurang dikit terus. Nah kan banyak bagusnya, bagus. Di ujung masa ya si Allah meninggalkan kita, nggak mungkin. Ghafurur Rahim, Latif, Karim, Jawad, ya, pengampun, penghapus dosa. Masa iya ditinggalkan? Ibu nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu sama suami, masya Allah taat ya. Walaupun sekali-sekali suami dikeplak dari belakang, ya. Tapi minta maaf, ya. Taat terus, masa iya dijauhin? Dan paling untung perempuan itu meninggal duluan daripada suami. Ente itu, ya. Paling beruntung itu perempuan yang meninggal sebelum suami. Kenapa saudara? Sebab setiap perempuan yang meninggal, suaminya ridho, waduh, jaminannya surga. Nabi yang bilang, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Manakala seorang perempuan meninggal, suaminya ridho, dia masuk surga, kata Nabi. Oh, makanya ibu-ibu minta mati duluan deh dari sekarang nih. Ya, gitu. Begitu. Ya. Dapat surga kalau dia diridhoin suami. Loh, suami enggak. Suami duluan, belakangan lain, dia bertanggung jawab dia. Tapi ibu-ibu nih, masya Allah, punya keistimewaan. Hebat ya ibu-ibu. Ada hari ibu, ridho suami bikin dia masuk surga. Kadang-kadang disuruh milih lagi surganya. Disuruh milih surganya, bu, ini ibu yang taat kepada suami, jaga puasa, jaga kemaluannya, jaga kehormatannya, taat sama suaminya. Nih surga nih bu. Disuruh milih bu. Jannatu adnin, jannatul ma'wa, ya, jannat naim, jannah semua tuh buka. Mau yang mana bu? Mau yang mana? Ibu-ibu Kemayoran memang pintar. Mau semuanya? Nggak bisa, kata malaikat, semuanya nggak bisa. Memang gimana masuknya? Kan pintunya satu. Jangan mau semua bu, pilih salah satu. Ya, itu masya Allah ya. Baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Ya, yang suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga. Ya, sebabnya itu saya bilang kita hasan dulu dari pertama, bagus dulu dari pertama. Jangan ngentengin antar aja mau bagus, belum tentu. Iya kalau benar dapat, kalau enggak, jangan. Ya, standar Jakarta Bogor 60 km, ente jangan coba 20 km, jangan. Enggak apa-apa, saya 20 km, ntar udah Cibubur, saya mesti sikat 120, bisa nyusul yang lain. Jangan. Kalau di Cibubur mobil ente bagus, kalau di Cibubur mobil ente bengek, bisa ikutin 60, standar 60 itu jalan. Soalnya terserah Allah. Ya. Baik. Masih berapa lama nih Isya-nya? Berapa? 10 menit. 7 menit. Iya. Fasal selanjutnya adalah tentang syarat-syarat jadi makmum. Tadi soal niat. Pretelin nih tuh. Syarat-syarat jadi makmum. Tadi imam tuh yang diurusin, ya kan? Niat imam. Sekarang makmum. Emang begitu aja jadi makmum? Ada syaratnya. Bener nggak nih anak makmumnya? Harus ada ilmunya juga. Banyak juga nih syarat jadi makmum. Tapi insya Allah dengan kita berjalan, dengan kita selalu sholat jamaah, insya Allah diingatkan oleh Allah nih. Ya. Qala faslun syurutul qudwati. Syarat jadi makmum atau ngikutin orang sholat kita. Ahada asyara, ada 11 syaratnya. Banyak juga tuh jadi makmum 11. Ya.
Bahwa syarat yang menyebabkan sah si makmum berimam kepada seseorang ada 11. Yang pertama, syarat yang pertama nih, yang paling penting. Makanya penting juga. Allah ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Syarat yang pertama jadi sah kita punya ikutan, kita punya makmum adalah si makmum nggak boleh tahu batalnya si imam. Loh kenapa Bib? Makmum nggak boleh tahu batalnya imam, mana bisa sholat kalau imamnya batal? Nggak sah ikut dia. Yang salah nggak boleh diikutin walaupun dia imam. Kita duduk sama-sama nungguin isya, ya. Umtan ngegoda tuh si yang sebelah kita. Umtan, tahu umtan? Setan, ya. Ules ngantuk. Dari saking ngantuknya tidur. Ketika dia tidur, duduk kan nggak apa-apa kalau orangnya gemuk ya. Kalau kayak saya nggak bisa dah. Yang gemuk-gemuk yang bagus ya badannya, yang maaf lubang pantatnya tuh ketutup benar tuh baru dan nggak gerak-gerak. Tetangganya nyender. Itu nggak apa-apa dia tidur, ya. Kalau yang masih kurus-kurus atau gerak-gerak begini nggak bisa, mesti bisa keluar angin. Tidur dia nih. Diusapin. Setan kan begitu. Kalau orang lagi ibadah. Ente mungkin kalau nonton apa namanya yang di televisi itu film apa namanya sinetron nggak bakal ngantuk 2 jam juga. Waduh, masih coba ngaji 15 menit aja. Apalagi gurunya apa namanya ngomongnya kurang enakin. Hah? Makanya saya jerit-jerit padahal capek. Tapi jadi semangat, insya Allah nggak jadi tidur. Kalau pelan-pelan, saudara-saudara, syarat jamaah itu 10. Yang hadir tidur ngiler semuanya, saya sendiri. Ayo kalau imamnya begitu, ngantuk orang. Dan memang setan di sini. Dia punya apa namanya daerah apa tuh tugas-tugasnya tuh di sini di masjid yang bagus-bagus. Ini teman kita nih yang bakal jadi imam, pegang dielus tidur. Waktu tidur kita dengar sendiri kentut. Kita masih nggak enak, ya, nggak teringat oleh kita. Akhirnya Allahu Akbar, kan udah kentut nih, masih kaget kita. Begitu mau jadi imam, usolli, jadi imam, ente kentut tadi, nggak boleh jadi imam, wudu dulu. Nah, kalau umpamanya anda diam, ini tahu orang kentut, ente jadi makmum, sama kentutnya nih sama dia, nggak sah. Jadi syarat menjadi makmum yang pertama nggak boleh tahu batal imamnya, baik dengan hadas atau dengan yang lain. Apa dengan yang lain? Kafir misalnya, dia pura-pura kita tahu kafir. Loh, kenapa jadi imam nih dia? Lu kan gua tahu kafir nih, keluarin. Nggak bisa jadi imam, ya. Nah, itu yang syarat pertama. Syarat pertama kita tidak boleh mengetahui batal imam yang kita akan ikuti itu. Yang kedua, udah isya. Yang kedua, udah isya. Nanti insya Allah kita ulang lagi di waktu yang akan datang, ya, insya Allah. Udah isya tuh, anda dengar ada adzan tuh? Hah? 2 menit lagi? 2 menit lagi, nggak apa-apa sudah. Yang pertama kita dapat sudah tuh, ya. Itu yang pertama tuh. Terusin jangan. Baik. Yang kedua, jadi nggak boleh ya, nggak boleh makmum tahu batal imamnya. Ya nggak mungkin dong jadi imam. Ya kita tahu ini salahnya. Baik. Yang kedua, wa an la ya'taqida wujuba qadha'iha alaih. Kita juga harus tahu si imam ini sholatnya nggak harus digodok. Bang Ajis nanya, emang ada sholat yang harus digodok? Iya jelas ada. Yang bagaimana? Dia sembahyang kagak pakai tanah, kagak pakai air, sembahyang ngehormat waktu, hormatul waqt. Mesti digodok sholatnya. Ente jadi makmum, ente wudu bener baik, nggak boleh jadi makmum dia. Dia yang jadi makmum anda.
Kalau orang ini bertayamum, Anda wudu, yang jadi pantas jadi imam yang berwudu, bukan yang bertayamum. Kalau ini orang istinjanya pakai batu, ente pakai air, yang pantas jadi imam yang pakai air karena lebih sempurna. Tapi nggak masalah ini. Tapi kalau yang wajib diqadha, nah ini nggak boleh kita ikut. Kayak tadi tuh, dia sholatnya menghormat waktu, wajib diqadha nih sholatnya, nggak boleh. Kita yang jadi imam. Oh ente sholatnya wajib diqadha, nggak boleh. Kita yang jadi imam. Tapi mana orang tahu kalau nggak belajar, ya? Nah hadirin, itu baru 2 saja. Nanti kita lanjutkan dari pertama lagi, insya Allah kita ulangi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya, ya. Didengarkan, diperhatikan, dan diamalkan. Satu saat nanti bisa kejadian. Karena kita udah paham, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang tawadhu, ilmu yang bisa kasih tahu orang dengan ikhlas. Bukan jadi punya ilmu jadi sombong, jadi berasa berat, jadi hebat. Jangan. Ilmu penuh tawadhu, ini ilmu dari Allah, kita bisa ajarkan kepada orang lain, dia jadi baik, kita insya Allah akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.